Halo teman-teman, balik lagi di podcast YouTube Nemo Lab Media. Ya. Jadi hari ini Pandu nggak sendirian nih, bareng sama Suroso ya, Sur? Iya betul. Sehat kan, Sur? Alhamdulillah. Di luar hujan nih, Sur? Hujan lagi gerimis terus sekarang. Gerimis, rintik-rintik ya. Betul Ya, sekali. kita mau dopok apa ini? Mendopok ngobrol pokoknya. Ngobrol apapun ya. Enak Ngobrol ya. warna-warna. Santai, Oke. Yang istilahnya tentang yang lagi viral di dunia ini. Mau bilang kehidupan tadi. Enggak kehidupan sih, Sur. Ya yang lagi viral. Yang lagi viral saat ini. Contohnya Contohnya dua manusia yang kena corona di Indonesia. betul. Dua manusia yang terkena corona di Indonesia. Betul. Salah satunya di Depok. Dua-duanya di Depok. Depok sekarang udah Depok. Ya. Itu gimana, Sur, kalau menurutmu? Kalau menurutku sih itu isu yang lagi rame ya. Aku pernah baca berita nih Mas. Kalau yang ya nggak berita sih, kalau di itu kan sosial media banyak banget tuh yang komen-komen tuh. Ada yang bilang kenapa sih pemerintah menyembunyikan apa namanya penyakit apa namanya yang terjangkit corona itu. Kenapa? Nah, padahal itu kan berbahaya. Iya. Terus ada juga yang membela, maksudnya kayak ya pemerintah itu berusaha mencegah ya. Sebenarnya dua-duanya benar, cuman karena ketakutan itu loh yang jadi bumerang buat masyarakat Indonesia itu sendiri kalau menurutku. Jadi emang ini virus corona sangat mengganggu ya. Sangat. Khususnya sekarang sudah terjangkit 70 Betul negara sekali. yang terkonfirmasi virus corona. Betul sendiri. sekali. Jadi emang khususnya di Indonesia emang belum aman juga ya, gitu kan. Kita harus budaya hidup sehat ya untuk Iya, mencegah corona. Nah, ini untuk budaya hidup sehat ini gimana, Sur, contohnya? Kalau budaya hidup sehat sih yang penting olahraga yang rutin, terus makan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna kalau bisa. 5 sempurna betul ya. sekali. Jadi nasi, ayam, telur, terus sayur, rendang. sayur, dulu. rendang 30.000 kalau kata. Betul. Terus. Satu lagi apa? Susu. Oh, susu. Jangan lupa susu. Susunya dari apa? Susu sapi. Susu. Sapi ya, enak ya. Itu lagu ya. Susu sapi Susu susu. sapi deh. ya, enak. Iklan nih di bawah ada iklannya tuh. Iklannya di bawah ini. Jadi emang harus hidup budaya Betul. sehat nih. Olahraga juga Harus rutin. rutin. Kamu olahraganya apa nih, Sur? Saya olahraganya naik gunung, Mas. Waduh, nih kalau bicara naik gunung nih, gunung Iya. mana aja yang udah pernah kamu? Kalau aku sendiri jujur belum banyak sih, paling di lingkungan Banyumas aja, kayak Slamet, terus Sindoro, Sumbing, sama gunung-gunung yang bukit-bukit kecil gitulah. Gunung Kembar? Gunung Kembar itu termasuk namanya itu termasuk Gunung Sindoro Sumbing itu kan benar Gunung gitu. Kembar ya? Itu bener ya? Iya. Itu emang namanya Gunung Kembar. Gunung Sindoro Sumbing. Jadi emang Tapi banyak juga yang bilang Gunung Kembar gitu. Kembar. Karena emang dari namanya, terus lokasinya juga nggak terlalu jauh. nggak gitu. terlalu jauh gitu. Jadi emang salah satu olahraganya ini daki gunung ya. Betul. Itu kan juga buat menjaga stamina. Menjaga kesehatan. stamina, betul sekali. Iya. Terus habis itu apa lagi kalau mau olahraga gitu biasanya selain Kalau aku lebih enak sering jogging sih kalau Jogging. kalau pas minggu gitu, Pas minggu. weekend jogging sama teman-teman. Ya enakan gitulah, Iya. sambil ngobrol, diskusi tentang yang nggak penting gitu. gitu. Ini juga penting nggak? Ini penting. Oke siap. Buat bagaimana nih Oh, mencegahnya kan? Penting juga kan? Iya, penting betul, untuk sini betul. kan gitu kan. Terus apa lagi nih? Kalau misalkan kita sudah upaya hidup sehat gitu kan. Pola 4 makan 5 sehat apa? 4 sehat 4 sehat, 5 sempurna. sudah dilakuin. Terus apa lagi nih yang dibutuhin buat mencegah enggak cuma corona lah. Menjaga Penyakit-penyakit kesehatan lain, gitu, betul. menjaga kesehatan daya tahan tubuh gitu. Yang penting sih kalau menurutku untuk menjaga kesehatan, waduh saya bukan dokter ya mas. Saya lebih saya juga lagi kena flu terus. Apakah harus kita minum jamu atau khusus nih? Kemarin kayaknya ada yang Iya. pernah berita ya. Salah satunya kalau untuk mencegah virus corona itu adanya jamu. Jamu yang dari AM kunyit gitu. gitu. Bukan Oh, Mas. sorry. Beda itu jamu jahat. Oh, jahat. Itu beda. Oke. Jadi kayak ada kunyit, terus ada kayak apa kemarin dari gubernur bukan sih, kayak wali kota Surabaya ya, sama Ibu Risma itu kan menganjurkan kita untuk minum jamu gitu. Tapi itu kan belum, kepastiannya masih belum benar juga kan. Tapi kemarin aku lihat sekilas ya di di berita info apa aku lupa, itu baru Israel yang nemuin vaksin buat corona. Israel Mas. Betul, Israel udah nemuin. Cuman itu vaksin. Kalau menurutku vaksin itu kan baru buat pencegahan gitu kan. Bukan untuk untuk mengobati, tapi baru mencegah. Mencegah Nah, agar betul. tidak terjangkit penyakit tersebut. Cuman memang itu
masih belum dilepas ke negara-negara lain, itu masih di internalnya Israel. Ini emang belum dipublikasikan betul. ya, istilahnya untuk disebarluaskan tentang obat tersebut. Betul. Ya. Nah, tapi itu juga aku cuman baru baca di beritanya, untuk kebenarannya aku juga belum tahu, belum cek langsung ke sana gitu. Nanti mungkin bisa dicek ulang lagi ya. Iya. Udah disebarluaskan atau betul. Atau teman-teman ada info gitu. Info-info terkait gimana sih cara mencegah corona ini bisa komen di bawah ini. Betul ya. sekali. Biar kita saling sharing untuk biar orang-orang tahu nih gimana sih cara untuk mencegah corona atau menjaga daya tahan tubuh kalian supaya tidak gampang terkena penyakit. Betul sekali. Terus sekarang isu yang lagi hangat-hangatnya ini terkait ketika sudah ada virus corona masuk ke Indonesia ini, namanya masker nih. Oh iya. Iya, masker lagi ramai udah jarang ditemui di manapun. Nah itu apotek, itu yang jadi problemnya masyarakat Indonesia sekarang kalau menurutku ya. Sekarang seluruh masyarakat itu kan lagi takut nih, takut kalau virus corona itu masuk ke Indonesia. Nah, mereka tuh justru mencari masker itu kan dengan harga yang mahal pun mereka berani bayar. Nah, sekarang yang menjadi ketakutan tersendiri menurutku justru bukan karena virus itu, tapi karena orang-orang yang dia takut terkena virus itu. Takut terkena. Iya, maksudnya tuh kayak mereka tuh lebih mementingkan dirinya sendiri ketimbang masyarakat umum yang lain. Jadi ini kan memang udah ada sanksi hukumnya ya. Betul sekali. Orang-orang yang menimbun dari masker-masker tersebut ya. Sekarang harga masker juga udah lampu tinggi banget ya harganya. 50.000 apa ya? Aku baca di Detik Finance khususnya di Purwokerto ini itu angka 600.000. Wah, gila. Satu box itu. Gila. Mahal banget. Emang kemarin udah sempat cari di apotek atau di Alfamart juga udah jarang gitu. Cuman aku penasaran nih, kenapa sih harus pakai masker? Kenapa nggak pakai puff, pakai temben gitu, jaret gitu namanya? Kenapa harus pakai masker? Kayaknya mungkin Padahal kan sama-sama menutupi wajah kan sebenarnya kan. Mungkin kalau masker itu lebih ya, sudah alat medisnya. Alat medis gitu. Kalau buff gitu kan belum. Iya sih, medis betul. cuma buat menahan dari tubuh betul. gitu. Mungkin itu juga sih yang bisa itu juga gitu kan. Nah, terus kemarin ya aku udah sempat baca juga nih di Jepang itu katanya udah ditemukan alat masker tapi yang terbuat dari teknologi. Itu gimana mas? Nah, jadi alat masker ini ditemukan oleh pabrik Sharp, tau nggak Sharp? Iya, yang Sharp, nyalain TV iya, itu Sharp. AC gitu kan. Dia itu udah memproduksi masker sebagai upaya menghadapi wabah virus corona. Jadi pabrik Sharp ini biasanya memproduksi display panel kan LCD kan. Jadi sekarang dia itu memproduksi terkait masker juga ini. Nah, masker ini bisa melindungi dari partikel air tetapi tidak dapat menyaring udara secara efektif. Ini mungkin butuh pendalaman lagi terkait penemuan ini kan. Tapi ini kan penemuan ini istilahnya menjadi titik terang ya terhadap kelangkaan dari masker-masker ini kan. Tapi itu bisa sesak nafas nggak sih kalau pakai masker itu? Tadi kan mengurangi oksigen atau gimana? Jadi emang kalau yang aku baca ini emang masih perlu dikembangkan lagi. Tapi toh nanti akhirnya kan bisa menjadi penemuannya luar biasa kan. Betul sekali. Di tengah maraknya virus corona ini kan. Gitu. Jadi emang sudah dari perusahaan-perusahaan IT nih di bidang IT, jadi di bidang kayak Sharp ini kan contohnya kan perusahaan IT kan, mereka diproduksi di bidang teknologi ini kan sudah sampai tahap situ kan. Sudah berpikiran bagaimana cara mencegah virus corona kan. Nah, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Tapi khususnya di Indonesia gimana nih terkait apakah emang harus diperlukan kesadaran dari pemerintah untuk membuat masker lagi gimana atau gimana? Kalau menurut saya sendiri sih secara pribadi ya mas, kalau wabah itu kan ibaratnya kayak cobaan gitu. Cobaan. Betul. Maksudnya itu kayak cobaan. Ya cobaan. Ya emang benar. Itu kan sebuah wabah itu kan benar cobaan ya kan dari lanjut. Ya kalau menurut saya pribadi ya mas, kalau virus itu kan emang wabah yang penyakit yang mengerikan ya mas. Iya betul. Cuman kalau menurutku sebagai orang yang memiliki pendidikan istilahnya itu kayak kepercayaan gitu, kita nggak perlu takut lah sebenarnya. Udah ada yang ngatur juga, kita nggak perlu
takut wah ini harus waspada ini ini. Tapi Nggak kita perlu. harus tetap mencegah. Harus tetap mencegah itu pasti. Karena Cuman kan semua penyakit nggak cuma corona. tapi jangan sampai kita ingin ingin apa namanya melindungi diri kita, malah justru kita menyakiti orang lain. Melupakan Itu orang lain itu khususnya ya. itu yang jadi Quote-nya poin. Mas Suroso ini. Wih deh, Melindungi diri kita tapi jangan melupakan orang lain. Betul kan? sekali, Betul nggak? betul sekali. Itu emang kunci pentingnya sebuah kehidupan. Ibaratnya kita udah ketemu wanita yang baru tuh, tapi jangan lupakan mantan. Nah, Apa hubungannya cuk? BTW ini tadi berhubung dengan cerita mantan nih. Iya. Yes. Kok kita ingin lewat ini semakin intim ya pembicaraannya Intim. ya mengenai mantan. Mas Suroso gimana nih terkait wanita zaman sekarang? Gokil. Gua ditanya cewek, bro. Kalau gua sendiri sih punya Gue. kalau aneh sendiri sih punya apa ya? Mantan itu ada berapa ya? Ada berapa? 3 baru. 3. 3 apa 4 ya? Ya saya nggak tahu sih mas. 4 sorry bro, 4. 4 ya. Tapi yang dua udah punya anak kayaknya, 2. Keduanya. Jadi Yang dua udah punya. itu ya itu kan masalah pribadi. Iya, nggak masalah kan siapa tahu nonton dia. Nonton dia mantannya. Iya. Sorry ya bro. Jadi terkenal di YouTuber Ya, sekarang. thank you lah. Ya udah balik lagi lah kalau itu kan Oke. masalah pribadi ya gitu cuman intermezzo lah. Iya, Kalau siap. misalnya serius kan gak enak nih. Lanjut. Ini kan tadi apa ya terkait startup ya. Iya, betul sekali. Startup juga akhirnya memulangkan pegawainya. Nah. Akhirnya tidak pegawai itu diliburkan. Dan mereka akhirnya ya di rumah gitu kan. Nah sekarang kalau misalkan fenomena itu terjadi di seluruh perusahaan di Indonesia, Oh. itu gimana? Perekonomian mati kalau menurut Perekonomian gua. mati Iya, ya. pasti. Betul. Apalagi Nggak ada produksi apa-apa nggak ada. itu kan emang sangat disayangkan sekali kan. Iya betul. Jadi emang beberapa startup nih kayak di luar negeri nih kayak di Twitter itu sudah lebih 2000 karyawannya dipulangkan. Itu tidak boleh masuk kerja. Ya. Jadi emang sangat disayangkan sekali akhirnya mengganggu perekonomian dari seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi menurutmu gimana itu? Ya untuk teknologi itu ya yang diliburkan sangat mempengaruhi perekonomian dunia. Menurutku sih kalau wabah penyakit kayak gitu tuh kita nggak perlu apa ya, nggak perlu pergi. Ibaratnya wabah itu masalah, kita nggak perlu pergi meninggalkan masalah itu, melainkan kita selesaikan masalah itu, kita cari solusinya bareng-bareng. Cari solusinya. Terutama kalau ada lembaga dunia seperti itu. Nah ini terkait lembaga dunia kan untuk menaungi segala Iya. problem terkait penyakit ini kan ada di WHO kan, Iya, World Health WHO. Organization kan. Nah, terkait WHO ini emang kita tahu lah bahwa virus ini emang sudah Menyebar. dikendalikan kan. Nah kita salut juga ya terkait WHO untuk memeringati sebuah negara untuk akhirnya berkontribusi untuk bagaimana sih caranya mencegah penyakit ini kan. Akhirnya kan penyakit ini emang menjadi epidemik yang luar biasa kan di seluruh dunia ini kan. Tapi kalau menurut Mas di Indonesia kan baru 2 tuh yang kena tuh. Bakalan bertambah lagi apa enggak? Nah kalau menurutku sih mungkin bisa bertambah gitu kan. Karena emang penyebarannya sangat gampang sekali dari udara ya. Sekali gitu kan, apalagi virus ini kan menyebarnya lewat udara gitu. Dan aku juga penasaran nih Mas, kenapa kemarin kan kalau nggak salah tuh dengernya tuh kenanya di Bali tuh sama yang orang Jepang itu ketularannya. Cuman kan di situ ada banyak orang juga kan, maksudnya yang menanganinya dari susternya, dokternya itu kan juga menangani kan. Dan ada kemungkinan nggak sih kalau mereka itu juga kena? Ada Kemungkinan lebih gede kan kemungkinannya kan. Soalnya Nah kalau itu. dilihat dari tingkat positif dari corona Iya. di Cina itu malah beberapa ada tenaga medis yang terkena dari dampak itu. Iya betul. Karena emang mereka saling berkontak terus terhadap pasien-pasiennya ya. Jadi akhirnya Prihatin mereka sekali di sana. daya tahan tubuhnya kurang, Iya. akhirnya mereka gampang banget. Iya, terjangkit betul virus sekali. Corona itu kan. Nah, Lagi ngobrol-ngobrol soal Cina nih. Kemarin tuh aneh tuh lagi beli Aneh vape itu nih. sama, Mas? Aneh tuh gua. itu gua. Iya, terus. Ente tuh lu. Gitu ya. Iya. Siap-siap. Ya kemarin ini agak jauh dari corona ya. Kemarin emang dari pengiriman seluruh barang-barang impor dari Cina itu semuanya agak susah ya Mas. Iya betul. Kayak kemarin aku beli produk-produk Cina di Indonesia itu emang karena stoknya itu
udah limit semua. Kamu beli apa katanya? Kemarin aku beli rokok elektrik. Oh, rokok elektrik. Iya, betul. Gitu. Happy ya. Ya, memang gangguan terhadap pengiriman, barang, betul. apalagi khususnya pengiriman barangnya ada di Cina. Iya, betul. Entah barang apapun itu untuk pengiriman itu sangat susah sekarang. Tapi kita salut juga ke pemerintah Indonesia ini terhadap pengawalan untuk sosialisasi terhadap pencegahan virus. Betul sekali. Mungkin menurut Mas Suroso ini kalau misalkan pemerintah menggalakkan iklan ya terhadap virus corona. Pencegahan ya, bagaimana cara mencegah. Betul. Itu perlu. Melalui sekarang sudah ada juga ya kayaknya terkait info hotline terkait bagaimana mencegah virus corona itu atau pelaporan terhadap virus corona gitu kan. Itu perlu sekali. Perlu sekali ya, karena kita ini memang di tengah-tengah keriuhan terhadap epidemi ini sangat berbahaya. Apalagi masyarakat Indonesia itu ada sebagian yang emang mereka tuh peduli, maksudnya dia mau melindungi diri sendiri. Ada juga yang mereka tuh nggak peduli. Contohnya kayak saya sendiri nih, kadang wah masih jauh kayak belum sampai ke sini dan lain-lain. Ya jangan sampai sih ya, jangan sampai. Cuman kan perlu juga informasi untuk orang-orang seperti aku bahwa mencegah virus corona itu sangat perlu juga begitu. Biar entah jangan sampai ke sini, kita bisa mencegah juga untuk diri kita sendiri begitu. Oke, cukup berarti mungkin hari ini kita obrolannya sampai situ aja ya. Oke, siap. Mungkin ada ada pertanyaan dari audiens mungkin. sepatah dua patah kata. Oh, sepatah dua kata. Kita obrolan hari ini apa kesimpulannya? Kesimpulannya sih yang penting tuh kita harus selalu waspada, entah itu ada penyebaran wabah virus atau nggak ada penyebaran wabah virus, kita tetap harus menjaga kesehatan yang pertama dengan sering berolahraga dan juga makan makanan yang sehat atau bergizi gitu. Betul, itu dari quote-nya, bukan quote sih, pernyataannya sih Mas Suroso. Kesimpulan dari diskusi ini berarti. Kesimpulan dari obrolan kita ngalor ngidul terhadap betul sekali. Apa sih yang terjadi di dunia ini, khususnya yang lagi viral ini adalah virus corona. Tapi ada lagi Mas yang lagi viral nih Mas. Apa? Di daerah Jogja tuh kemarin Gunung Merapi juga lagi. Oh iya bener. Goyang lagi tuh. Berarti ini nggak jadi ditutup nih. Wah. Mau lanjut boleh nih. Oke lah, kalau misalnya obrolannya nanti kita lanjut sendiri aja. Oke, lanjut di podcast selanjutnya mungkin. Kalau kita ada kesempatan gitu ya. Oke. Kalau ada kesempatan berarti ada kesempitan. Betul sekali. Cukup sekian, terima kasih. Salam teman Nemo di YouTube Nemo Live Podcast. Dadah. Bye.